Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan dan nikmat iman. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti saat ini. Nama saya Muhammad Ariel Subinur dari kelas 1A D4 Administrasi Bisnis dengan NIM 45220004. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi komunikasi nonverbal sebagai tugas pengganti UAS pada mata kuliah komunikasi bisnis. Pada materi ini saya akan menjelaskan 5 pokok pembahasan. Yang pertama itu pengertian komunikasi nonverbal, kemudian jenis-jenis komunikasi nonverbal, setelah itu fungsi komunikasi nonverbal, lalu karakteristik komunikasi verbal, dan yang terakhir itu hal-hal yang penting dalam komunikasi nonverbal itu sendiri. Nah, baik, kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, itu pengertian komunikasi nonverbal. Manusia berkomunikasi menggunakan kode verbal dan nonverbal. Kode nonverbal disebut isyarat atau bahasa diam atau silent language. Melalui komunikasi nonverbal, kita bisa mengetahui suasana emosi seseorang, apakah ia sedang bahagia, marah, bingung, atau sedih. Nah, kesan awal kita mengenai seseorang sering didasarkan pada perilaku nonverbalnya itu yang mendorong kita untuk mengenal lebih lanjut. Nah, komunikasi nonverbal itu sendiri adalah sebuah isyarat yang bukan kata-kata. Pesan nonverbal sangat berpengaruh terhadap komunikasi. Pesan atau simbol-simbol nonverbal sangat sulit untuk ditafsirkan pada simbol verbal. Nah, bahasa verbal selalu dengan bahasa nonverbal. Contohnya itu ketika kita mengatakan ya, pasti kepala kita mengangguk. Nah, komunikasi nonverbal lebih jujur, mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena spontan. Nah, baik, kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis komunikasi nonverbal. Nah, di sini ada beberapa jenis komunikasi nonverbal itu sendiri. Yang pertama, sentuhan atau haptik. Nah, sentuhan atau tactile message merupakan pesan nonverbal, non-visual dan non-vokal. Alat penerima sentuhan adalah kulit yang mampu menerima dan membedakan berbagai jenis emosi yang disampaikan oleh orang melalui sentuhan. Alma Highsmith, seorang peneliti dari Cutaneous Communication Laboratorium, mengemukakan bahwa berbagai perasaan yang dapat disampaikan melalui sentuhan, salah satunya adalah kasih sayang, dan sentuhan itu memiliki khasiat kesehatan. Nah, yang kedua itu komunikasi objek, di mana penggunaan komunikasi objek ini paling sering adalah penggunaan pakaian, di mana orang sering dinilai dari jenis pakaian yang digunakannya, walaupun itu termasuk bentuk penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi. Nah, yang ketiga itu kronemik, di mana kronemik ini merupakan bagaimana komunikasi nonverbal yang dilakukan ketika menggunakan waktu yang berkaitan dengan peranan budaya dalam konteks tertentu. Contohnya saja mahasiswa menghargai waktu. Terus yang keempat itu gerakan tubuh, di mana gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan sesuatu kata atau frasa. Beberapa bentuk dari kinestik ini yaitu emblem, yang berarti gerakan tubuh yang secara langsung dapat diterjemahkan ke dalam pesan verbal tertentu. Yang kedua itu ilustrator, di mana gerakan tubuh yang menyertai pesan verbal untuk menggambarkan pesan sekaligus melengkapi serta memperkuat pesan. Yang ketiga itu efek display, di mana gerakan tubuh khususnya wajah memperlihatkan perasaan dan emosi seseorang. Dan yang keempat regulator, yang berarti gerakan nonverbal yang digunakan untuk mengatur, memantau, dan memelihara serta mengendalikan pembicaraan orang lain. Dan yang terakhir itu adaptor, di mana gerakan adaptor ini merupakan gerakan tubuh yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan fisik dan mengendalikan emosinya. Nah, kita masuk pada poin kelima dari jenis-jenis komunikasi nonverbal, yaitu proxemic, di mana proxemic ini merupakan bahasa ruang, yang berarti jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi kita berada. Pengaturan jarak menentukan seberapa dekat tingkat keakraban seseorang dengan orang yang lainnya. Jarak mampu membuktikan suatu hubungan. Nah, menurut Richard West dan Lynn Turner, membagi zona proxemic pada berbagai macam pembagian. Yang pertama itu jarak intim.
jarak dari 0 sampai 45 cm, di mana jarak ini dianggap terlalu dekat sehingga tidak dilakukan di depan umum. Yang kedua itu jarak personal, di mana jaraknya itu 45 cm sampai 120 cm, yang diartikan dengan batas kendali fisik atau orang lain yang bisa dilihat dari rambut, pakaian, gigi, muka, serta bila ruang pribadi ini diganggu, kita sering merasakan tidak nyaman. Kemudian yang ketiga itu jarak sosial, di mana jaraknya dari 120 sampai 360 cm. Yang keempat itu jarak publik, lebih dari 360 sampai 750 cm. Dan poin yang keenam itu lingkungan, di mana lingkungan juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Di antaranya adalah penggunaan ruang, jarak, temperatur, dan penerangan, serta warna. Lalu poin yang terakhir mengenai jenis-jenis komunikasi dalam nonverbal ini, vokalik, di mana vokalik atau paralanguage adalah unsur nonverbal dalam sebuah ucapan, yaitu cara berbicara, misalnya dalam nada bicara, nada suara, keras atau lemahnya suara, kecepatan suara, kualitas suara, intonasi, dan lain-lainnya. Nah, baik, kita masuk pada materi yang ketiga, itu fungsi komunikasi nonverbal. Menurut Mark Knapp 1978 menyebut bahwa kode nonverbal dalam berkomunikasi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu repeating atau repetisi, yang berarti mengulang kembali pesan yang telah disampaikan secara verbal. Contohnya menganggukkan kepala ketika mengatakan iya dan menggelengkan kepala ketika mengatakan tidak. Yang kedua itu substitusi atau substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Contohnya menggoyangkan tangan Anda ketika telapak tangan menghadap depan, mengganti kata tidak saat pedagang menghampiri kita. Yang ketiga itu contradicting atau kontradiksi, yang berarti menolak pesan verbal atau memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Contohnya seorang suami mengatakan bagus ketika dimintai komentar istrinya mengenai baju yang dibeli sambil matanya terus terpaku pada koran sedang membacanya. Kemudian poin keempat itu complementing atau komplement, yaitu melengkapi dan memperkaya pesan maupun makna nonverbal itu sendiri. Contohnya melambaikan tangan saat mengatakan selamat jalan. Terus kelima itu assenting atau aksentuasi, yang berarti menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Contohnya saja itu mahasiswa membereskan buku-bukunya atau melihat jam ketika jam kuliah berakhir atau akan berakhir, sehingga dosen sadar diri akan akhir menutup kuliahnya. Nah, kemudian kita masuk pada subpokok materi yang keempat, yaitu karakteristik komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini juga memiliki beberapa karakteristik, diantaranya yang pertama itu komunikatif, yaitu perilaku yang disengaja atau tidak disengaja untuk mengomunikasikan sesuatu sehingga pesan yang ada bisa diterima secara sadar. Yang kedua itu kesamaan perilaku, di mana kesamaan perilaku nonverbal antara satu orang dengan yang lainnya secara umum bisa dilihat pada gerakan tangan, cara duduk, berdiri, suara, pola bicara, kekerasan suara, dan cara diam. Yang ketiga itu artifaktual, yaitu komunikasi nonverbal bisa juga dalam bentuk artefak seperti cara berpakaian, tata rias wajah, alat tulis mobil, rumah, perabotan rumah, dan cara menatanya, barang yang dipakai seperti jam tangan. Kemudian yang keempat itu konseptual, yang berarti bahasa nonverbal yang terjadi pada suatu konteks, membantu tentukan makna dari setiap perilaku nonverbal itu sendiri. Yang keempat itu paket, yang berarti bahasa nonverbal yang merupakan sebuah paket dalam satu kesatuan. Paket nonverbal ini jika semua bagian tubuh bekerja sama untuk mengkomunikasikan makna tertentu. Dan yang keenam itu dapat dipercaya. Pada umumnya kita cepat percaya pada perilaku nonverbal dan verbal. Nah,
Kita masuk pada subpokok materi yang terakhir, yaitu hal-hal yang penting dalam komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikasi nonverbal lebih tua daripada komunikasi verbal. Kedua, orang yang terampil membaca pesan nonverbal orang lain disebut intuitif, sedangkan yang terampil mengirimkannya sebagai ekspresi. Yang ketiga itu pesan nonverbal sangat berpengaruh dalam komunikasi. Keempat, kebanyakan isyarat nonverbal tidak bersifat universal, melainkan terikat pada budaya sehingga harus dipelajari lebih lanjut. Yang kelima itu dibandingkan dengan studi komunikasi verbal, studi komunikasi nonverbal ini sebenarnya masih relatif baru. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai materi komunikasi nonverbal dari mata pelajaran komunikasi bisnis. Mohon maaf jika banyak kesalahan, karena kesalahan datangnya dari manusia dan kebenaran semata itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.